Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Caraka, cerita inspiratif bersama Kemenak Kendal. Bersama saya yang akan menemani Sobat Caraka merenungi makna ibadah dan kehidupan dari perspektif yang menyejukkan hati. Edisi spesial Idul Adha kali ini, kita mengangkat judul yang sangat mendalam, makna Idul Adha dan implementasinya dalam kehidupan. Tidak sekedar cerita tentang kurban dan haji, tapi bagaimana nilai-nilai luhur dalam peristiwa agung ini bisa kita bawa dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pegawai, sebagai orang tua, dan sebagai masyarakat. Dan untuk membedah tema yang luar biasa ini, kita menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman SAG MSI. Beliau selain menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, juga seorang akademisi yang menjadi tenaga pengajar di beberapa pasca sarjana dan juga sebagai anggota Komisi Fatwa MUI di Jawa Tengah. Selamat datang Bapak Taufik. terima kasih Mbak Yayu. Ya, selamat datang di podcast Caraka ya Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Caraka. Dan kami ucapkan juga selamat datang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Karena Bapak Taufik ini sejak tanggal 24 April 2026 telah resmi menerima SK ya Bapak untuk memimpin kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya akan membacakan pengalaman beliau yang pernah menjadi kepala kantor di beberapa daerah. Salah satunya adalah kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, kemudian kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali ya Bapak. Kemudian setelah itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, dan saat ini menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Dan Bapak ini dikenal sebagai juga sang inovator karena berbagai inovasi yang sudah dilakukan dimanapun beliau berada. Dan salah satunya juga mengantarkan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga menjadi salah satu instansi dengan predikat wilayah bebas korupsi ya Bapak? Betul sekali. Atau WBK. Itu di tahun berapa Bapak? 2021. 2021, luar biasa sekali ya pemirsa prestasi-prestasi Bapak ini. Nah, ini kita juga berharap dengan kepemimpinan Bapak ini membawa kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal menjadi lebih maju Bapak. Amin, insya Allah. Dan lebih bisa meningkatkan pelayanannya di bawah kepemimpinan Bapak. Amin, insya Allah. Bapak, langsung saja kita mulai perbincangan pada episode kali ini ya Bapak. Boleh. Untuk yang pertama, Idul Adha itu kan sering disebut sebagai Lebaran Haji, Idul Kurban ya Bapak. Jadi dari perspektif Bapak sebagai pemimpin Kemenak Kendal, apa sebenarnya makna dari Idul Adha ini Bapak? Baik, para pemirsa Caraka Podcast Kemenak Kendal yang budiman, Idul Adha itu terdiri dari dua kata, Id dan Adha. Id itu hari raya, Adha itu adalah kurban. Jadi hari raya kurban. Karena pada hari Idul Adha itu kita disunahkan, ya sunnah muakkad ya, untuk berkorban. Kalau kambing ya untuk 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang ya. Nah, dimulai sejak waktu duha pada tanggal 10 itu. Makanya disebut dengan Idul Adha karena tadinya itu bahasanya itu dari kata udhiyah ya. Nah, dari kata udhiyah. Nah, kemudian itu waktu duha, pada waktu duha mulai masuk, kita disunahkan sholat duha. Nah, saat itu kita disunahkan untuk menyembelih
hewan kurban, makanya disebut dengan Idul Adha. Adha. Nah, kemudian disebut hari raya haji karena pada saat bersamaan juga dengan Idul Adha itu ada pelaksanaan ibadah haji di tanah suci sana, yang juga tentunya saudara-saudara kita dari Kendal ini, dari Jawa Tengah dan umumnya dari Jawa Tengah, dari Indonesia itu juga sedang melaksanakan ibadah haji di sana. Ya. Iya, berarti Idul Kurban itu tidak melulu tentang daging ya Bapak. Jadi Iya. kan Dan banyak- tidak melulu juga tentang sholat. Oh iya. Tentang sholat, nah itu makanya istimewanya di situ ya. Jadi banyak sekali ya Pak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Idul Adha ini. Iya, banyak sekali. Ya. Kemudian Bapak, bagaimana sih Pak kita mengimplementasikan Idul Adha itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana penerapannya Pak? Wah, ini pertanyaan mendasar ini. Artinya core atau inti dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Idul Adha ya. Iya. Kita mulai dulu apa itu kurban dulu ya. Nah, kita mulai dari korban. Kurban itu berasal dari qoriba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan. Itu artinya dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah di bulan haji ini yaitu dengan berkorban ya, dengan berkorban menyembelih hewan ternak yang semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita implementasikan ya, maka yang pertama kita ambil maknanya atau hikmahnya dulu ya. Hikmahnya itu adalah dalam rangka melaksanakan semua perintah Allah. Jadi betul-betul menata hati untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama. Maka ini nanti akan berimplikasi pada pelaksanaan perintah-perintah yang lain gitu loh Mbak Yayu. Iya, iya. Jadi kalau sudah Allah perintahkan, maka tidak ada cara lain kecuali kita hanya taat kepada perintah itu. Kemudian yang kedua, ini dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian sosial kita. Maka kalau kita simpulkan, berarti ini ada dua ya, ada vertikal, ada horizontal. Vertikalnya itu dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui hewan ternak itu yang kita sembelih. Kemudian yang kedua secara horizontal, pembagian hewan kurban itu dalam rangka kita meningkatkan kepedulian sosial kita. Jadi rasa kepedulian kepada sesama ya. Makanya Imam Ghazali membagi tiga ya pembagian hewan kurban itu. Yang pertama untuk sedekah, yang kedua untuk hadiah, dan yang ketiga untuk atau sepertiganya ini untuk yang berkurban itu sendiri. Nah, ini untuk sedekah ini dalam rangka kita peduli kepada sesama ya. Hadiah ini diharapkan bisa mengetuk hati orang yang sudah mampu berkorban tapi saat ini belum berkorban. Nah, yang ketiga ini yang berkorban juga dapat bagiannya itu. Nah, implementasinya dalam kehidupan kita itu kita ini perlu meningkatkan dua hal. Yang pertama ya aspek vertikal dan yang kedua adalah dimensi horizontal. Ini implementasinya dalam kehidupan kita. Artinya setiap aktivitas kita mari kita niatkan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah berdimensi pendekatan diri kepada Allah. Dalam hal apapun termasuk misalnya di kantor juga ya bekerja dengan niat melayani masyarakat terlayani, hatinya gembira, maka kita dapat pahala gitu ya. Nah, semuanya saja dalam aktivitas apapun kita ini. Kalau kita niati dalam rangka taqarrub kepada Allah itu, maka kita akan bisa mengambil nilai-nilai dari kurban. Nah, kemudian yang kedua itu nilainya adalah nilai aspek horizontal. Kita bagaimana kita peduli kepada sesama ya. Mungkin juga kepada saudara kita yang kekurangan ya, saudara kita yang tertimpa musibah, seperti itu kira-kira Mbak.
Iya, berarti Idul Adha itu tidak hanya milik orang-orang yang mampu berkurban ya Bapak, Betul tapi sekali. untuk semua umat muslim. Iya. Dan dari situ kita juga banyak nilai-nilai yang bisa kita pelajari, yaitu bersedekah, berbagi, bermanfaat untuk sesama ya Bapak. Dan yang menerima hewan kurban pun dia juga merasakan gegap gempitanya Idul Adha juga jadinya gitu ya. Iya. Merasakan juga akhirnya itu. Jadi luar biasa sekali ya Bapak ya. Baik Bapak, itu kan Idul Adha secara horizontal dan secara vertikal Bapak. Iya. Untuk nilai-nilai Idul Adha, cara mengimplementasikan dalam gaya kepemimpinan sehari-hari itu seperti apa Pak? Dalam level keluarga misalnya, seperti apa? Sekarang nilai berarti kita ambil pelajaran dari peristiwa kurban itu sendiri atau dari syariat kurban ya. Pertama kita harus menerapkan apa yang disebut dengan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sebagai pemimpin di instansi pimpinan formal maupun pemimpin dalam keluarga ya, dalam masyarakat. Maka kita ini perlu memberikan contoh bagaimana ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti Nabi Ibrahim itu dulu syariat yang diturunkan oleh Allah agar menyembelih atau kewajiban dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu kan sudah posisinya sebagai nabi ya, sebagai pemimpin ya. Maka Nabi Ibrahim itu memberi contoh kepatuhan kepada Allah itu. Nah, dalam segala aspeknya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari tentu kita juga patuh kepada ulil amri ya, patuh kepada regulasi dan lain sebagainya. Ini bagian dari implementasi Idul Adha itu sendiri. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah rela berkorban. Nah, ini ya korban waktu, korban tenaga, korban pikiran gitu ya. Kan sering kali dalam kita bekerja mungkin seperti Mbak Yayu ini di Kementerian Agama, kan banyak pekerjaan itu yang memang tidak ada honornya. Iya kan, betul kan? Banyak pekerjaan yang memang itu sudah include di gaji kita ya. Walaupun itu berat seperti apapun, kita laksanakan dengan penuh ketulusan dan kita itu ikhlas melaksanakannya, maka ini sudah bagian dari melaksanakan implementasi Idul Kurban itu, Idul Adha itu. Kita rela berkorban gitu ya. Nah, mungkin juga wayai teman-teman sudah pulang nyampe di rumah, Mbak Yayu masih lembur ya, masih di kantor bahkan sampai malam ya. Seperti saya ini kadang nyampe rumah itu jam 9, jam 10 malam itu ya. Nah, itu bagian dari kewajiban kita dan bagaimana kita membangun semangat atau elan di dalam hati kita ini, di dalam diri kita ini untuk rela berkorban untuk sesama. Itu nilai-nilai yang sangat penting ini dalam kehidupan sehari-hari. Misal juga ya, kita membantu teman yang sedang kesusahan ya. Maka kita bantu. Maka ada konsep yang namanya ta'awun dengan tanasur. Kalau ta'awun kita dimintai tolong ya. Kalau sudah tanasur itu diminta tolong atau tidak kita bantu. Tanpa diminta kita sudah membantu gitu Bapak. Tanpa diminta. Iya. Artinya ada orang yang kesusahan. Misalnya ada mungkin teman kita yang sedang mengalami kesusahan, kita tanpa diminta pun selama kita bisa mampu ya kita memberikan bantuan. Bantuannya tadi bisa ya bantuan berbentuk materi, bisa tenaga mungkin angkat-angkat barangnya, kopernya atau apa gitu ya. Tapi juga bisa berbentuk memberikan ide atau masukan ya, korban dengan pikiran ya, memberikan solusi-solusi yang terbaik, yang maslahat tentunya ya, dan tidak mudarat untuk semuanya. Iya Bapak, untuk nilai-nilai tersebut juga sangat berpengaruh ya Pak terhadap keberadaan DWP. DWP itu kan
Ya. berdampingan ya Pak, berdampingan dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Nah, kira-kira nilai-nilai apa nih Pak yang bisa atau bisa dijadikan program bagi di DWP ini? Ya, saya kira banyak sekali ya kepedulian kepada sesama yang bisa dilakukan oleh DWP itu juga sangat banyak ya. Misalnya solidaritas kita kepada para kaum duafa ya, kemudian juga kepada anak putus sekolah juga ya, atau yang tidak kalah pentingnya itu kepada ini ya keluarga yang broken, misalnya kita memberikan edukasi bagaimana membangun sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga ya. Nah, itu juga bagian dari program yang bisa kita lakukan. Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan. Yang mungkin paling sederhana mungkin bagi nasi bungkus lah gitu ya. Iya, bermanfaat ya Bapak. Kecil tapi sangat bermanfaat untuk Iya, masyarakat luas. atau mungkin bagi sarapan pagi buat teman-teman, saya pikir teman-teman juga tidak keberatan kan. Iya. Nah, ini contoh kecil saja ya. Tetapi nanti contoh-contoh yang lain itu juga masih banyak ya dalam rangka mengambil nilai-nilai dari Idul Kurban ini. Atau mungkin bisa hadir ya ke tempat bencana ya. Iya. Mungkin yang rob, banjir, tanah longsor. Saya kira bisa nanti teman-teman itu ya bisa hadir di sana untuk memberikan bantuan ya, seperti kita masih ingat dulu peristiwa tsunami Aceh ya, kemudian peristiwa tanah bergerak di Cilacap, di Banjarnegara kemarin, kemudian banjir di Demak beberapa tahun yang lalu. Kita akan bergerak bersama-sama ya untuk memberikan bantuan. Itu bagian dari program yang mungkin bisa kita canangkan ke depan, Mbak Yayu. Berarti dari nilai-nilai Idul Adha ini lebih cenderung ke gerakan sosial ya Bapak. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat sekali untuk orang lain, untuk masyarakat luas. Pas sekali itu. Bahkan kalau kita pikir di Idul Adha itu, sebetulnya yang untuk dimensi individual itu ya hanya satu sebetulnya ya. Hanya sholat Id itu. Sholat Id. Nah, sementara yang dimensi sosialnya itu betul sekali, Mbak Yayu. Dimensi sosialnya ini sangat luas dan lebar. Mulai dari pelaksanaan penyembelihan hewan, pendistribusiannya ya, dan tadi didistribusikan kepada 3 kelompok ini, itu luar biasa ya, luar biasa. Bahkan makna-makna atau nilai yang bisa kita ambil dari nilai kurbannya itu kalau dibahas ini kurang waktunya, kita kehabisan waktu. Iya, terlalu banyaknya Bapak. Iya, terlalu banyak nilai yang bisa kita ambil dari situ itu. Apalagi ambil satu saja, nilai ketulusan. Nilai ketulusan itu bukan masalah kecil ya, tetapi itu masalah prinsip yang apabila itu bisa kita lakukan itu, jangankan hanya manusia, setan itu tidak mempan ke kita. Karena itu nas dalam Al-Quran ya. Nas itu setan mendeklar bahwa dia akan menjerumuskan manusia. Hanya semuanya itu ajmain. Hanya satu yang tidak bisa katanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu ya Allah yang memang orang yang betul-betul tulus kepada Allah. Kan nilai yang kita ambil dari peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu kan nilai ketulusan. Gitu. Nah, kalau itu kita implementasikan dalam kehidupan kita itu akan banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan saya menemukan satu dalil ya itu di dalam kitab Iddatun Nasyi'in itu dikatakan begini. Ini kan kaitannya dengan kinerja kita juga ya. Al-amalu jismun ruhuhu al-ikhlasu. Amal perbuatan kita, activity gitu. Jadi our activity ini, aktivitas kita itu diibaratkan sebuah tubuh. Ruhnya ikhlas. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Yayu, kalau tubuh sudah tidak ada ruhnya, itu kira-kira masih bisa berdiri tegak apa tidak? Kan tidak. Sudah tidak bisa Bapak. Kira-kira bisa berharum-haruman enggak? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Maka kita itu bisa menebarkan bau harum ke sana kemari itu
karena masih ada ruhnya. Ruhnya itu adalah ikhlas. Maka berbahagialah orang yang di dalam hatinya dia punya ketulusan. Dia itu semerbak seperti bunga yang menebarkan bau wangi ke sana kemari. Tapi sebaliknya, yang tidak ikhlas juga akan menebarkan bau yang menyengat, yang tidak enak itu cepat atau lambat. Karena nanti akan ketahuan motif-motif lain di balik itu. Iya Bapak, luar biasa sekali ya Bapak. Dari satu nilai ikhlas itu saja sudah banyak sekali implementasinya. Baik Pak, kita bicara soal hewan kurban. Setiap tahun pasti ada wacana tentang kualitas hewan, kemudian distribusi daging, hingga potensi penimbunan. Bagaimana Kemenak Kendal memastikan pelaksanaan kurban berjalan syar'i dan bermanfaat sosial, Bapak? Ya, tentu pertama berkaitan dengan kesehatan hewan. Ya, kami itu terus berkoordinasi dengan dinas-dinas dan instansi terkait ya, untuk memastikan bahwa hewan yang dijadikan hewan kurban di Kendal ini memang memiliki kualitas yang baik ya, yang tentu yang sesuai dengan syariat ya, dengan ketentuan syariat. Kemudian untuk memastikan bahwa distribusinya ini memang sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat, saya kira dari seksi Bimas Islam ini melalui teman-teman di KUA dan para penyuluh ini sudah menyosialisasikan agar pendistribusian hewan kurban itu bisa tepat sasaran ya, dan tepat guna, kemudian juga maslahat bagi para penerimanya. Ya, berarti Kementerian Agama itu sangat berpengaruh ya Bapak ya pada pelaksanaan kurban ini. Kemudian Bapak, sering kita mendengar ada pertanyaan, ketika ada orang yang tidak mampu berkurban, apakah Idul Adha tetap bermakna bagi orang tersebut? Oh ya, sering ya ada yang tanya begitu. Ini pertanyaan. Kita belum mampu berkurban, gitu kan? Banyak orang yang seperti itu. Jadi begini, kesunahan berkorban itu memang bagi yang mampu ya, yang di dalam agama disebut dengan sa'atun gitu ya. Disebut dengan keluasan rezeki. Barang siapa yang punya keluasan rezeki tetapi dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Rasulullah itu. Ini memang sasarannya bagi orang yang mampu. Seperti Mbak Yayu sudah punya tabungan misalnya ya di rekening, atau punya uang cash yang sebetulnya itu bisa untuk beli hewan ternak untuk kita jadikan kurban, tetapi kita tahan untuk tidak berkorban. Nah itu yang kena sasaran. Tapi bagi yang memang tidak mampu, pertanyaan Mbak Yayu tadi itu tidak masalah, tetapi tetap disunahkan untuk sholat Idul Adha itu. Baik Bapak, untuk kata tidak mampu itu apa hanya terbatas pada harta atau ada syarat yang lain Bapak? Ya, tidak mampu dalam pengertian secara ekonomi, itu tidak mampu untuk membeli ya, atau memiliki hewan kurban itu atau hewan ternak yang akan dijadikan kurban. Maksudnya seperti itu gitu ya. Iya. Tapi bukan pura-pura tidak mampu, beda ya. Iya, beda ya Bapak. Ada uangnya tapi sayang nih buat kurban, itu beda lagi ya Bapak ya. Ya, misalnya tak buat ke mall dulu lah gitu. Itu beda Pak Yayu ya. Iya. Itu beda. Baik Pak Taufik, sebelum kita memasuki segmen terakhir ini Bapak, adakah pesan khusus untuk generasi muda, pelajar, kemudian mahasiswa dan para milenial nih Pak di Kendal? Bagaimana mereka bisa memaknai Idul Adha di tengah gaya hidup modern yang serba cepat dan materialistis? Baik, pesan khusus untuk para pemuda, remaja, ya, mahasiswa, para pelajar, dan juga mungkin para santri di pondok-pondok pesantren. Mari kita jadikan momentum Idul Adha sebagai cermin kita untuk menjadikan hidup kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitas kita niatkan dalam rangka taqarrub kepada Allah, dan jadikan nilai-nilai Idul Adha ini sebagai nilai kepedulian sosial
kepada sesama, karena kita diciptakan oleh Allah tidak sama, maka tentu ketidaksamaan ciptaan ini pasti ada hikmahnya. Yang mampu peduli kepada yang kurang mampu, yang diberi ilmu peduli kepada yang membutuhkan ilmu, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan tercipta menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Luar biasa sekali nih Bapak, nasihat yang sangat luar biasa, yang sangat memotivasi kita semua. Terima kasih untuk ilmunya Bapak. Dan terakhir ini Bapak, harapan Bapak untuk Idul Adha di tahun ini di Kabupaten Kendal. Harapan saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Idul Adha ini semoga berjalan dengan sukses, dengan baik dan lancar. Semoga juga tidak ada kendala dan umat Islam dapat melaksanakan ibadah Idul Adha ini dengan rasa tenang dan nyaman. Juga kepada umat yang lain nanti juga bisa ikut menjaga ketenangan di Kabupaten Kendal. Sekaligus mari momentum Idul Adha ini kita jadikan momentum yang tepat untuk peduli kepada sesama di Kabupaten Kendal. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu, atas ilmu dan cerita-cerita yang memberikan banyak pelajaran Bapak untuk kita semua. Terima kasih, sungguh luar biasa, dan selamat memimpin kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Bapak. Terima kasih doa dan supportnya Mbak Yayu dan teman-teman semua. Baik pemirsa, demikian obrolan kita pada episode kali ini bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman, SAG MSI, dengan tema Makna Idul Adha dan Implementasinya dalam Kehidupan. Sebuah pengingat bahwa Idul Adha tidak berhenti pada potongan daging, tapi pada kepasrahan, keikhlasan, dan kepedulian yang terus mengalir dalam nadi keseharian kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe podcast ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.